Shalom, shalom. Selamat sore Shalom. menjelang malam hari. Selamat datang kepada kita semua yang boleh hadir di tempat ini. Kita akan memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan. Sahabat Bapak Ibu juga yang menyaksikan tayangan ini secara streaming juga, yang sama-sama beribadah, yuk kita sama-sama belajar menghormati Tuhan, kita sediakan waktu kita, dimanapun kita berada, kita kusuk, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, biarlah hidup kita dapat dinikmati oleh Tuhan. Jadi selamat berjumpa dalam New Chapter Fellowship 20 Maret 2022. Kita akan segera mulaikan ibadah kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami saat ini yang ada di tempat ini maupun yang secara online beribadah, datang menghadap tahta-Mu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami kepadamu. Kami rindu Tuhan, beberapa waktu ini bukan hanya sekedar kami dapat menikmati hadirat-Mu, namun Kau bisa menikmati hidup kami Tuhan. Yang kami mau persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa kami. Oh Tuhan, untuk itu kami menyerahkan dan mendaftarkan kepadamu ibadah New Chapter Community kami saat ini ke dalam tangan-Mu. New Chapter Fellowship kami saat ini kami daftarkan kepadamu, kiranya tercatat di surga, menjadi agenda surga, dan Engkau boleh menikmati hidup kami Tuhan. Melalui apa yang kami mau berikan kepadamu, yaitu hidup kami, hati kami, beberapa waktu ini. Terima kasih Tuhan, kami semua yang mengambil bagian ada dalam pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Amin. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri amin kesempatan yang baru, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri amin kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku
akan lihat wajah-Mu. Amin Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Amin. Mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Oh Tuhan, amin, amin, amin. Oh, bila kami melihat wajah-Mu, oh kami buka mata kami melihat wajah-Mu Tuhan. Oh kami kagum padamu, kami kagum padamu. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh kami lihat hidup kami kagum akan kebaikan-Mu. Oh ajaib karya tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Haleluya, semua yang baik dalam hidup kami, semua karya-Mu Tuhan, semua karya-Mu. Kau senantiasa beri kami kesempatan yang baru, kesempatan yang baru untuk serupa dengan-Mu, untuk berubah memiliki karakter-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Jangan ada yang diam, mari kita memuji menyembah Tuhan. Oh Tuhan, amin, amin. Haleluya Tuhan. Saat kita berjumpa dengan orang yang kita hargai, kita banggakan, kita begitu penuh dengan sukacita. Apalagi ini Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah pencipta alam semesta. Kami hormati Kau Tuhan. Oh haleluya, amin, 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 amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang omnipresent,
Tuhan yang sama yang ada di tempat ini, Tuhan yang sama pula yang ada dimanapun sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya Tuhan. Kami ingin mengenalmu lebih dalam Tuhan, mengenalmu lebih dalam, mengenalmu lebih dalam. Oh, lebih dari semua yang kami kenal, lebih dari semua yang kami kenal. Oh Tuhan, haleluya. Lebih dari semua yang kami kenal, kami mau mengenal Engkau lebih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, oh amin. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, Kau layak terima pujian kami, Kau layak terima penyembahan kami. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, oh haleluya. Ini kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Nikmati hidup kami, nikmati penyembahan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tak mau kami sisakan bagi yang lain. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kerinduan kami. Tuhan, bentuklah hati ini
bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Elohim yang kami panggil, Yahweh nama-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang perkasa. Kami bawa hati kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau segala-galanya Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup Tuhan. Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sahabat Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sekali lagi saya ajak jangan ada yang diam. Kita komunikasi langsung dengan Bapa. Haleluya Yesus, kita sendiri yang rugi kalau kita diam. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau baik. Haleluya Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, Tuhan kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami bawa hidup kami padamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Amin, amin. Amin, 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 amin. Haleluya Yesus. Amin, 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 amin. Pernah kita berjuang meraih sesuatu, dan karena perjuangan itu kita bisa mendapatkannya. Mari saat ini kita berjuang meraih hadirat-Nya, meraih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya.
Kami mau menyentuh hatimu, Yesus Tuhan Yesus. Jangan hanya sekedar bibir kita yang dekat dengan Tuhan, tapi hati kita ternyata jauh dari Dia. Jangan jadikan ini chapter fellowship yang penting habis ibadah sudah selesai. Jangan seperti pada ibadah, pada kebanyakan yang penting sudah ibadah sudah selesai. Seakan-akan sudah tunai kewajiban kita. Kita harus benar-benar mendapatkan Dia dalam hadirat-Nya. Karena Dia mau mendapatkan kita juga. Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kau Allah semesta alam, Kau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kuasa-Mu mengubahkan hidup kami semua menjadi berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Amin, amin. Haleluya Yesus. Kami mau sentuh hati-Mu Tuhan. Kami menghampiri tata-Mu Tuhan. Kami hampiri tata-Mu Tuhan. Oh Yesus. Dan hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Bukan hanya kami yang ada di tempat ini Tuhan, tapi seluruh sahabat Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Engkau Allah yang omnipresent, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir juga bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh belajar menghormati Engkau. Begitu pula Tuhan, sampai dengan suara ini terdengar Tuhan, yang rindu bersungguh-sungguh Tuhan, akan pulang merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji Kau Tuhan. Oh, kami hormati Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Oh, kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Bertata Kau atas pujian kami Tuhan. Dan Engkau Bapa yang bertata di sorga dapat menikmati pujian kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Oh Bapa kami yang di sorga, kami sembah. Bapa kami yang di sorga, kami sembah Engkau. Bapa kami yang di Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Amin, amin. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan,
dengan segenap hati. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, amin, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, amin. Biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagumkan, memuliakan. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, amin, amin. Kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagumkan, haleluya, memuliakan. Sekali lagi, Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, amin, amin. Kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagumkan, haleluya, memuliakan nama-Mu, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh kami sembah Engkau Tuhan, haleluya, Yesus. Oh kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan kerajaan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Bapa di surga. Kami semua yang bernafas, kami semua yang hidup, yang Kau ciptakan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, oh Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Rasakan kehadirannya, sahabat Bapak Ibu. Kita semua di tempat ini merasakan hadirat Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, asal sahabat Bapak Ibu sungguh-sungguh, kita akan merasakan hadiratnya. Dan mari izinkan Tuhan menikmati hidup kita, hati kita yang tulus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Sahabat Bapak Ibu, mari kita mengaku dosa kita. Bapa, ampuni kami. Kami banyak kali meleset, kami banyak kali melakukan kesalahan, pelanggaran.
Kami sering kali membatasi pekerjaan-Mu Roh Kudus yang unlimited. Kami tahu kami limited, terbatas. Tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Dan kami pun bisa menjadi tidak terbatas. Karena kuasa Roh Kudus-Mu dalam diri kami. Tapi ampuni kami seringkali karena pikiran kami yang sempit ini Tuhan. Dan ada kalanya kami tidak mau berubah. Namun saat ini kami minta ampun, kami mohon pengampunan-Mu. Karena seringkali kami masih meleset, kami masih melakukan kesalahan, kami masih melakukan pelanggaran ya Bapa. Ampuni kami. Kami mau perbaharui komitmen kami mau bertekad. Bahkan kami mau nekat untuk berjuang serupa dengan Engkau Yesus. Untuk hidup kudus. Karena firman-Mu katakan kuduslah kamu karena aku kudus Bapa Engkau kudus. Sempurnalah seperti Bapa. Dan kami mau berjuang untuk itu. Di sisa waktu hidup kami. Apapun latar belakang kami mau berjuang, bertekad, nekat untuk Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu bagi kami. Perdengarkan apa yang Kau mau Engkau nyatakan bagi kami melalui kebenaran-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabat-Mu. Amin. Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ya Bapa, kami bersedia hidup kudus tak bercela. Kami tidak lagi mau membiarkan hidup kami terikat dalam percintaan dengan dunia ini. Ajar kami berpikir seperti diri-Mu, dengan demikian kami serupa dengan Engkau Yesus. Ajar dan bawa kami dalam perjuangan-Mu Tuhan. Ini kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran-Mu. Kami siap mengobati karakter kami yang masih sakit. Kami siap memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami siap mengenal Engkau lebih dalam melalui kebenaran-Mu yang murni yang Engkau sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, shalom sahabat Bapak Ibu. Jemaat Tuhan terkasih. Kita berjumpa lagi ya dalam New Chapter Fellowship kali ini. Dan kita saat ini belajar kebenaran dengan tema masuk ke dalam kerajaan surga bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama itu 2 minggu lalu, di mana dalam bagian pertama bukan hanya setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini kita harus tahu bersama bahwa banyak kita
termasuk dalam beberapa seri kenapa kita beribadah, eh, kita sudah belajar bersama, bahwa kita beribadah ini bukan karena pemenuhan-pemenuhan kebutuhan lahiriah, melainkan karena karakter kita sakit di seri yang pertama, di seri yang kedua karena kita beribadah karena kita mau memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, bukan hal-hal yang pemenuhan kebutuhan lahiriah dan lain sebagainya. Dan dalam seri yang kedua juga kenapa kita mau mencari Yesus, kenapa kita beribadah? Karena kita mau mengenal pribadinya. Nah ini termasuk juga loh di dalam kenapa kita beribadah yang kedua. Yaitu kenapa kita beribadah? Karena kita mau mengenal pribadinya. Supaya apa? Supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kita masuk dalam kerajaan sorga bukan hanya sekedar tahu berseru Tuhan, Tuhan yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Apalagi kalau kita berseru, kita hanya sekedar berseru, Tuhan aku ingin ini Tuhan, aku ingin itu Tuhan. Aku tidak ada ini Tuhan, aku tidak ada itu Tuhan. Tidak mau berusaha, hanya apa ya? Kalau bahasa Manado bilang hanya baerek, baerek, baerek terus Pak Tuhan. Dan merasa yang paling rendah, yang paling tidak memiliki sesuatu. Nah bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Bukan hanya setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan aku ingin ini, aku ingin itu, semua terpenuhi. Sahabat Bapak Ibu, iblis juga bisa memberikan semua pemenuhan kita secara lahiriah. Karena dunia ini kayak ada di dalam cengkraman iblis, sehingga apa yang ditawarkan oleh dunia ya berasal dari iblis. Sehingga kita orientasinya umat perjanjian baru bukan lagi pemenuhan-pemenuhan kebutuhan lahiriah, bukan lagi dunia ini, bukan lagi terikat dengan percintaan dengan dunia ini. Nah itu dalam bagian pertama ya garis besarnya, bahwa masuk dalam kerajaan sorga kita harus dikenal oleh Tuhan. Nah bagaimana kita dikenal oleh Tuhan? Seperti halnya ada seorang percakapan di dalam kitab Injil, ada yang bilang ke Yesus, Yesus ini adalah orang tuamu, oh ini adalah saudaramu. Yesus apa bilang? Orang tuaku, saudaraku adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi memang kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga supaya kita dikenal oleh Tuhan. Nah kalau misalnya kita dikenal oleh Tuhan, kita bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah bagian yang kedua masuk ke dalam kerajaan sorga, bagian kedua yaitu kita akan berbicara bagaimana kita bisa mengenal Bapa dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa dengan benar. Bagaimana kita bisa mengenal Bapa dengan benar? Maaf sahabat Bapak Ibu, banyak kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan, kita sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, bahkan kita sudah bertahun-tahun punya jemaat yang besar dan lain sebagainya, dan itu saya banyak lihat dengan tidak bermaksud menghakimi ya, tapi kita terus introspeksi diri, saya juga terus introspeksi diri dari sekian puluh tahun, ya boleh 20 tahun ya, sekian puluh tahun ya. Artinya dari sekian belas tahun lah, oke. Saya mengenal Tuhan bahkan dari kecil Kristen. Dari kecil juga ada fasilitas karunia dan lain sebagainya. Tapi saya akhir-akhir ini baru menyadari, iya Tuhan ternyata aku baru belajar mau mengenal Engkau dengan benar. Nah kita harus memiliki kerendahan hati. Benarkah kita mengenal Tuhan dengan benar? Jangan hanya sekedar kita berfantasi. Karena maaf, saya ditegur Tuhan, saya kira kita sudah mengenal Tuhan dengan benar, tapi ternyata belum. Selama ini mengenal Tuhan ya dalam hadirat Tuhan iya enjoy, nikmati, tapi seringkali tidak bertanya. Tuhan nikmati tidak juga penyembahan kita. Semakin kesini semakin mengenal Tuhan dengan benar, semakin lebih enak sahabat Bapak Ibu. Walaupun dalam pengenalan ini progresif. Kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kita harus memiliki kerendahan hati pada saat malam hari ini agar kita benar-benar bisa mengenal Bapa dengan benar. Bukan menurut paham kita, bukan menurut pikiran kita. Karena kan kita seringkali membatasi, oh Bapak itu begini, Bapak itu begitu. Gitu. Jadi kalau misalnya pernah ada sempat ditanya, Bapak menurut kamu apa? Karena bapaknya hakim, jadi Bapak menurut dia ya menghakimi dan lain sebagainya.
Ditanya lagi, "Bapak kamu apa?" Karena tukang kayu, oh, bapak itu kreatif bisa membuat, hal-hal yang, berkaitan dengan pekerjaan perabotan rumah tangga. Jadi konsep bapak itu tergantung daripada orang tuanya. Nah, itu yang terkonsep kita juga dari sejak kecil, bapak itu apa? Bapak itu siapa? Dan banyak di antara kita konsepnya ya bapak itu sanggup memenuhi kebutuhan orang, apa yang tidak ada dibuat ada, dan hanya seputar itu sampai pun mati seperti itu. Maaf sahabat Bapak Ibu, kalaupun ini terlalu keras, tapi kalaupun ada yang tersinggung ya puji Tuhan berarti kita mau berubah. Amin. Bagaimana sih kita mengenal Bapa dengan benar? Saya mau katakan kita tidak bisa mengenal Bapa dengan benar kalau kita belum mati. Wah, bagaimana itu? Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita tahu mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, apa yang baik menurut Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, kalau apa? Kalau kita mati. Jadi kita yang dimaksud dengan mati ini yaitu kita tidak boleh serupa dengan dunia. Kita tidak boleh memiliki kualitas pikiran dan perasaan seperti halnya dunia ini. Oh, seperti halnya saat ini langka minyak tanah, langka minyak kelapa gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kita cari minyak kelapa susah. Sama halnya dengan langkanya minyak kelapa, langka juga sekarang manusia yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang betul-betul mengasihi Tuhan sekali lagi, yang sanggup mengorbankan nyawanya. Haleluya. Padahal kan firman Tuhan katakan kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Artinya apa? Segenap hidup, nyawa kita pun kita bisa pertaruhkan untuk Tuhan. Nah tapi sayang, langka. Langka sekali manusia saat ini yang betul-betul mengasihi Tuhan, yang rela mengorbankan nyawanya bagi Tuhan. Kenapa begitu? Ya karena sampai sekarang masih ada juga kakak adik tidak mau, artinya masih saling menyimpan dendam karena apa? Karena tidak memiliki kasih. Dan bahkan karena hal-hal yang sepele. Perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara dunia. Banyak hamba Tuhan saling sikut sana sikut sini, no? Berebut domba. Padahal domba Tuhan punya. Dan selalu kalau khotbah selalu bilang domba Tuhan punya. Tapi seringkali dalam fakta realita tidak demikian. Amin. Meyakini domba Tuhan punya. Khotbah pun demikian. Maaf dengan tidak bermaksud menghakimi. Ini introspeksi diri ini pun saya juga sementara mengintrospeksi diri saya juga. Tapi langka, sahabat Bapak Ibu jemaat Tuhan, langka. Langka sekali saat ini manusia yang didapati memang betul-betul mengasihi Tuhan dengan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Langka bukan berarti tidak ada, amin. Nah kita yang mendengarkan kebenaran ini, mari kita mau menjadi orang-orang yang langka, manusia yang langka itu, amin. Yang rela mengorbankan segalanya. Saya pernah beberapa waktu, saya kasih masukan di apa di karena kebetulan saya juga sekretaris daerah di salah satu sinode gereja dan kita ada sedikit mau bilang masalah sebetulnya bukan masalah sih. Karena dalam hidup ini menurut saya tidak ada yang namanya masalah. Masalah terbesar apabila kita terpisah dari hadirat Allah itu masalah terbesar. Kita hidup ini menggelar kehidupan di kesementaraan ini kita harus selalu melekat dalam hadirat Allah. Nah, kita kalau tidak melekat dalam hadirat Allah itu baru masalah terbesar dalam hidup kita. Jadi beberapa waktu yang lalu tempat saya cuma kasih masukan lebih bagus kita yang tersakiti daripada kita yang menyakiti. Lebih bagus kita yang disakiti, kita yang disinggung daripada kita yang menyinggung dan menyakiti. Amin sahabat Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita saat ini tersakiti, disinggung, disinggung terus, ya bersyukur karena masih ada orang yang bisa menyinggung orang, menyakiti orang. Tapi jangan pernah kita mau menyakiti, jangan pernah kita mau menyinggung orang. Amin. Jangan, jangan ya. Jangan pada langsung oknum apalagi sekarang media sosial. Gampang sekali kita status.
Padahal tujuannya ke A, tapi B, C, D, dan seterusnya pun ikut-ikutan tersinggung. Gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki bersama. Selama masih ada waktu dan kesempatan kita harus perbaiki bersama, amin. Haleluya. Kita harus perbaiki bersama. Kalau misalnya kebenaran firman Tuhan menyinggung, berarti maksudnya supaya kita mau berubah. Maksudnya supaya kita mau berubah. Tapi jangan kita langsung frontal kepada orang lain. Itu kita, lebih bagus diamlah. Dan beberapa waktu ini saya juga mengalami, ya secara wajar hidup manusia bisa ya tersakiti dan bisa membalas. Tapi buat apa? Hidup kita toh milik Tuhan. Suka-sukamu Tuhan kita sering menyanyi. Berarti apapun yang orang lain lakukan ya kita seperti halnya anak domba diutus ke tengah serigala. Tidak ada pertahanan diri. Kalau kita masih membela diri kita, mencoba mengklarifikasi walaupun kita benar sekalipun, tetap tujuannya apa sih? Kepentingan diri sendiri, masih ada aku. Nah kalau kita belum mati, kita belum bisa mengenal Bapa. Kalau kita masih serupa dengan dunia ini, kita belum matikan dunia ini dalam diri kita belum bisa mengenal Bapa dengan benar. Karena hanya orang-orang yang berubah oleh pembaharuan budi yang dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi yang dimaksud dengan berubah dalam ayat tersebut itu berarti metamorfo. Artinya apa? Seperti ulat yang bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Nah, ulat itu untuk menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah dan elegan itu melewati satu fase, yaitu yang namanya kematian. Sehingga perubahan terjadi. Dari ulat jadi kupu-kupu. Dari yang sifatnya rakus jadi elegan. Dari yang makan sembarangan jadi makan makanan yang elegan, serbuk sari. Nama juga berubah. Dari ulat yang jijik kita lihat jadi kupu-kupu dengan segala keindahan yang kita bisa nikmati keindahannya. Sama seperti kita. Kita kalau mau mengenal Bapa dengan benar, kita harus mati. Kita harus matikan manusia lama kita, menjadi manusia baru. Dari yang tidak mengenal Bapa menjadi mengenal Bapa dengan benar. Nah, pengenalan dengan Bapa yang benar kita harus tahu Bapa itu seperti apa. Gitu. Nah, syaratnya kita harus mati dulu. Jangan ada aku dalam diri kita. Hidup kita harus berubah seutuhnya. Jadi sahabat Bapak Ibu, kita harus mati supaya kita bisa mengenal Bapa dengan benar. Mati manusia lama kita. Amin. Mati aku dalam diri kita. Aku dalam diri kita itu harus dimatikan. Caranya gimana Pak Pendeta? Caranya kita seperti halnya saat ini, kita mendengarkan kebenaran. Kebenaran ini sementara loh, membedah loh. Tadi saya khotbah di salah satu gereja di Manado. Saya kupas mengenai kebenaran apa yang seharusnya kita konsumsi. Nah, banyak kebenaran sekarang kan dikompromi, didiskon gitu. Akhirnya aku dalam diri kita masih tetap ada tersisa-sisa. Nah, sebetulnya kebenaran yang sejati salah satunya juga bisa mematikan aku dalam diri kita, amin. Aku dalam diri kita harus dimatikan. Ilustrasinya sama seperti, coba kita perhatikan anak-anak kita. Anak kita tidak akan pernah tahu kehendak kita orang tua bila anak kita tidak berusaha mengenal kita. Betul? Dan selama anak kita masih hidup egois untuk dirinya sendiri, masih hidup suka-suka sendiri, maka sampai akhir hidupnya tidak akan pernah tahu dan mengerti apalagi mau melakukan kehendak kita sebagai orang tua. Karena tua itu pasti dewasa pilihan. Haleluya. Seperti hanya anak saya Noel Ivi, tidak akan pernah tahu kehendak kita sebagai bapaknya kalau hidupnya masih egois. Hidup masih untuk diri sendiri. Sehingga Noel dan Ivi hanya mengenal tidak sampai kedalaman atau hanya mengenal luarnya saja. Oh, papa saya ternyata cuma begini. Tapi kedalaman hatinya tidak tahu. Karena apa? Karena pengenalan dibangun dari yang kelihatan. Mereka tahunya semua yang diinginkan dipenuhi. Masih mengejar hak untuk diri sendiri. Masih belum peduli dengan apa yang orang tua mau. Menurut mereka, saat mereka senang, orang tuanya akan senang. Tapi itu anak-anak loh. Itu anak-anak. Sama seperti juga tadi, waktu saya pelayanan, di salah satu gereja di Manado juga, sementara menunggu ibadah dimulai, ada anak-anak kecil yang main dan tidak mempedulikan sekitarnya.
Sudah ditegur beberapa kali tapi tidak mengindahkan teguran juga dari orang yang lebih tua. Kenapa? Kenapa anak-anak kalau misalnya asik main, dengan temannya yang lain, ya canda tawa, ditegur tidak mendengar. Kenapa? Karena mereka asik menikmati dunia mereka. Amin. Mereka ada dunia sendiri, mereka asik menikmati dunia mereka. Mereka menghidupi dunia mereka. Dunianya apa? Dunianya tentang aku, dan aku. Justru itu mereka butuh dididik. Supaya mereka bisa mengerti kehendak orang tuanya. Amin. Tentunya didikan orang tua penting bagi mereka. Walaupun menurut mereka juga didikan orang tua itu mereka anggap orang tuanya jahat. Sementara bermain, stop bermain. Anak-anak paling berpikir, aduh kenapa orang tuaku jahat begitu. Sementara bermain ya, karena kan anak-anak kan fokusnya diri sendiri, betul? Anak-anak fokusnya diri sendiri. Kadang-kadang kita juga seperti itu loh. Tuhan, aku sementara asik dengan dunia ini, kok Tuhan kasih masalah. Sebetulnya kita harus menyadari bahwa itu didikan Tuhan salah satunya, amin. Karena seperti tadi saya bilang, umur kita bisa terus bertambah dan kita menjadi tua. Tetapi dewasa itu pilihan. Nah, kita yang mau menerima didikan Tuhan, maka kita akan dididik untuk menjadi lebih dewasa. Tetapi kalau kita tidak mau menerima didikan Tuhan, kita tidak akan pernah dewasa. Sampai mati pun demikian. Dan kalau misalnya kita mati tidak dalam kedewasaan, maka apa? Kita tidak bisa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena orang yang dewasa yang telah mematikan dirinya. Amin. Telah mematikan dirinya. Kalau misalnya kita tidak dewasa, seperti anak-anak tadi, sibuk dengan dunia mereka, aku dan aku. Sibuk apa? Bermain. Anak-anak kan begitu. Seperti halnya dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Dari kata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Yang dirasakan semua hal-hal yang bersifat berbau kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Pikirannya kanak-kanak. Pikirannya aku, dan aku. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dewasanya karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan, karena proses didikan Tuhan. Jadi tidak secara mistis, bukan, bukan. Gitu. Jadi sekali lagi oleh karenanya Bapak yang baik harus mendidik agar tidak hidup egois dan hidup untuk diri sendiri. Sama juga dengan Bapak di sorga, amin. Bapak juga sebenarnya rindu mengenal kita secara pribadi sehingga seringkali Bapak mendidik kita agar kita tidak hidup egois. Agar kita tidak hidup untuk diri sendiri. Amin. Nah tapi kalau misalnya sifat kita yang masih kanak-kanak kan kita masih merasa, aduh Tuhan ini kok jahat ya. Belum lama aku merasakan kelepasan atas masalah, kok ada masalah yang lain lagi. Ingat sahabat Bapak Ibu, saya tadi katakan tidak ada masalah dalam hidup ini. Kita dalam beberapa hari yang lalu nih chapter message, saya sampaikan bahwa tidak ada yang namanya masalah. Yang memilih peristiwa kejadian itu masalah adalah diri kita. Karena kita mempunyai pikiran dan perasaan, kita ini manusia bukan robot. Nah kita ini memiliki kehendak bebas, kita ini bisa memilih. Amin. Kita bisa memilih menyakiti atau disakiti, kita bisa memilih membalas atau tidak membalas atau mengampuni. Kita bisa memilih setiap peristiwa kejadian itu masalah, ataupun sebaliknya berkat kekal bagi kita. Nah sebagai pengikut Kristus yang semakin dewasa di dalam Tuhan, agar kita bisa mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, dan agar kita bisa masuk dalam kerajaan sorga, maka apa? Kita harus menerima proses didikan Tuhan untuk kita menjadi dewasa. Amin. Haleluya. Kita harus menerima proses didikan Tuhan untuk kita menjadi dewasa. Jadi jangan kita harus melihat bukan dari perspektif kita. Semua kalau dari perspektif manusia pasti tidak enak. Gitu. Tapi kita harus bisa melihat dari perspektif Bapa yang mau memberikan berkat kekal. Jadi bukan masalah sebetulnya. Jadi kita harus sepakati ya, bahwa tidak ada yang namanya masalah sahabat Bapak Ibu. Yang ada hanyalah berkat kekal yang Tuhan berikan. Amin. Karena kan dunia ini tempat persinggahan kita sementara. Kita tidak lama loh di sini. 70-80 tahun. Kalaupun diberikan kelebihan sedikit ya, tetap bersyukur ya. Tapi itu merupakan proses untuk kita berjuang serupa dengan Yesus. Memiliki kualitas pikiran dan perasaan seperti halnya Yesus.
Bukan menyamai ketuhanannya. Sekali lagi saya katakan bukan menyamai ketuhanannya. Tetapi kita harus serupa dengan Yesus, yaitu apa? Memiliki kualitas pikiran dan perasaan seperti Yesus pada waktu Yesus berinkarnasi di dunia. Karena Yesus adalah Adam kedua, amin. Yang menyelesaikan misi yang diberikan Bapa oleh Dia bagi kita. Haleluya. Ini yang harus kita sadari bersama. Nah, tujuan Bapa mendidik kita yaitu satu dan satu-satunya, yaitu agar kita bisa hidup untuk kepentingan Bapa. Sehingga suatu saat nanti bukan lagi saat kita senang Bapak senang, tapi sebaliknya, saat Bapak senang baru kita senang. Gitu. Amin. Kayak kita semakin dewasa begitu kan. Aduh, aku rindu untuk untuk menyenangkan orang tuaku. Nah, itu anak-anak yang sudah mulai berpikir dewasa. Tapi kalau misalnya masih berpikir anak-anak, masih berpikir terus apa? Berpikir anak-anak, berkata-kata seperti anak-anak. Tidak ada kerinduan untuk menyenangkan hati orang tuanya. Untuk membalas kebaikan orang tuanya tidak ada. Nah, jadi sepanjang kita masih hidup untuk diri sendiri atau suka-suka kita, maka kita tidak akan bisa mengenal Bapa dengan benar. Amin. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Bapa dengan benar kalau hidup kita masih suka-suka kita. Hidup kita masih aku dan aku. Dan pengenalan yang kita bangun, kalau kita tidak mau berjuang, berusaha mematikan diri kita, kita beranjak dewasa, maka apa? Setiap kali kita cari Tuhan bukan karena pribadinya, tapi karena apa? Karena embel-embelnya. Bukan karena didikannya, tapi karena ada embel-embel lainnya. Yaitu apa? Kayak Matius tadi. Tuhan, Tuhan, Tuhan aku ingin ini, aku ingin itu. Hati-hati loh. Yang membuat saja mujizat demi nama Tuhan juga belum tentu masuk surga. Apalagi kita yang cuma taunya minta-minta. Amin. Tuhan tidak menjadikan kita bukan memiliki mental pengemis. Haleluya. Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam kenapa kita beribadah seri 1, 2, 3. Itu jelas sahabat Bapak Ibu. Bisa di YouTube, bisa dicari lagi. Bisa dicari lagi kenapa kita beribadah seri 1, 2, 3. Itu harus apa? Menjadi kekuatan. Kenapa kita beribadah? Bukan perkara-perkara lahiriah. Jadi kalau kita datang ke tempat ini minta maaf, kita beribadah saat ini minta maaf. Kita harus yang berhubungan sendiri dengan Tuhan, meminta sendiri ke Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang lebih berkuasa. Saya bukanlah dukun. Haleluya. Tuhan juga bukan tuyul. Itu kita harus belajar menghormati Tuhan. Tuhan itu imamat yang rajani. Dia sudah menjadi korban sekali untuk selamanya. Jadi kalau misalnya mau menghadap Tuhan, Allah Bapa di surga langsung. Amin. Saya tidak mau mengikatkan diri kepada jemaat, melainkan saya mau jemaat mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena kami hamba-hamba Tuhan hanyalah mak comblang yang tidak boleh terikat dengan jemaat, jemaat juga tidak boleh terikat dengan saya. Waktu tadi pelayanan saya juga sempat sampaikan kepada satu simpatisan, dan saya juga sampaikan dalam khotbah bahwa kita ini pelayan-pelayan Tuhan, menyampaikan kebenaran itu seperti halnya koki. Kita buat masakan, kalau misalnya masakan itu enak, makanan itu enak, ya silakan konsumsi terus. Tapi kalau misalnya dirasa ternyata makanan itu tidak enak, ya enggak usah. Tapi kembali lagi, enak atau tidak enak, apakah makanan itu menyehatkan atau tidak, itu yang pokok. Karena banyak makanan yang enak tapi tidak menyehatkan, amin. Sama, kebenaran banyak juga seperti itu, banyak yang enak kita dengar. Karena dalam 1 Timotius bilang tuh, banyak orang di akhir zaman mengumpulkan guru-guru untuk memuaskan keinginan telinga, keinginan daging. Kembali lagi, kebenaran yang murni itu ada kalanya enggak enak untuk kita dengar. Tapi itu menyehatkan tubuh batinia kita. Sehingga karakter kita yang sakit jadi sembuh. Dan sahabat Bapak Ibu, dalam New Chapter Fellowship ini, dalam setiap kebenaran ini disampaikan, ini paralel. Ini paralel. Jadi kalau misalnya merasa kenapa seperti ini, harus lihat New Chapter sebelumnya. Karena ada kalanya dijelaskan di New Chapter sebelumnya. Karena enggak mungkin minggu lalu ini lagi dibahas lagi, 2 minggu lalu dibahas lagi. Enggak. Saya cuma ambil kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, yang mengena sesuai dengan tema khotbah yang terus paralel. Jadi kita harus cari tahu komprehensif, tidak setengah-setengah. Nah, dalam Yohanes 3:3 di sini dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Amin.
Jadi harus dilahirkan kembali bagi kita untuk dapat melihat kerajaan Allah. Ini percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Di mana Nikodemus itu seorang pemimpin agama Yahudi dan dia berbincang dengan Yesus saat itu dan memanggil Yesus dengan sebutan apa? Rabi. Dengan sebutan rabi. Berarti Yesus mengikuti jenjang pendidikan yang luar biasa sehingga nanti 30 tahun waktu yang tepat dia selesaikan pendidikannya dan kemudian dia bisa berkhotbah di sinagog-sinagog, tempat-tempat ibadah saat itu. Nah, jadi kita harus dilahirkan kembali agar kita dapat melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya kita harus merubah konsep dan memiliki konsep berpikir Yesus. Di mana umat perjanjian lama itu orientasinya kanan duniawi, berlimpah madu dan susu, sehingga yang dimaksud dengan berkat yakni pemenuhan-pemenuhan kebutuhan lahiriah. Tetapi ada syarat juga, harus taat. Nah, kita yang merupakan umat perjanjian baru orientasinya juga harus berubah, bukan lagi orientasi kanan duniawi tetapi kanan sorgawi, yaitu apa? Langit baru, bumi baru. Oleh karena itu berkat kita yaitu apa? Serupa dengan Yesus, itu berkat kita. Nah, kita harus bisa mengubah diri kita agar kita bisa dilahirkan kembali dengan fokus orientasi sebagai umat perjanjian baru. Dengan demikian kita baru dapat belajar mengenal Bapa dengan benar. Dalam Kolose 3:3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Aduh, ini luar biasa loh sahabat Bapak Ibu. Ayat ini menyadarkan bahwa kita seharusnya telah mati. Secara de jure hukum iya kita telah mati. Tapi faktanya kita belum mati loh sahabat Bapak Ibu. Karena itu kita betul-betul harus mati. Matikan aku dalam diri kita. Karena kalau kita bisa matikan aku dalam diri kita, hidup kita ini tersembunyi bersama-sama dengan Kristus. Kita harus matikan semua yang berasal dari dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dalam diri kita. Amin. Dalam Galatia juga 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Jadi kalau kita ya kebanyakan ya, kalau ditanya siapa di antara kita yang memiliki Yesus? Oh, semua menjawab, aku memiliki Yesus. Apalagi saat kita terpuruk, kita punya masalah, kita mengalami tekanan hidup. Selalu kita imani bahwa apa? Aku memiliki Yesus. Aku tahu Tuhanku dahsyat dan lain sebagainya. Yesusku dahsyat, aku milik Kristus. Oh, tapi tahu enggak? Bahwa Yesus itu belum tentu memiliki kita loh. Atau kita belum bisa dimiliki, belum tentu kita telah dimiliki oleh Yesus. Karena apa? Karena yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah menyalibkan daging dalam diri kita? Apakah kita sudah menyalibkan keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita? Atau justru dalam diri kita masih dominan hal-hal tersebut tadi? Kita masih ingin dipuaskan. Nah, kalau misalnya demikian kita belum bisa dimiliki oleh Yesus, amin. Karena jelas loh dalam ayat tersebut, yaitu kalau kita menjadi milik Kristus Yesus, maka kita telah, bukan sementara apalagi belum, tetapi telah menyalibkan. Amin. Sakit loh, amin. Namanya disalibkan sakit loh, amin. Haleluya. Kita datang ke Tuhan karena itu. Mau menyalibkan diri kita. Sehingga kebenaran firman Tuhan, minta maaf seringkali kalau kebenaran yang murni itu sakit loh untuk kita dengar. Tapi di balik menyalibkan itu, namanya sakit berarti tentunya harus ada perjuangan. Nah, sehingga untuk mengenal Tuhan kita memang perlu yang namanya perjuangan. Amin. Jadi berjuang untuk mematikan diri kita. Haleluya. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Haleluya. Orang loh bisa bangun pagi ke pasar untuk jualan. Kalau orang Manado bilang batibo. Orang bisa rela menghabiskan waktunya dengan hobinya. Ada kalanya 2 jam, 3 jam terbuang sia-sia. Orang lo bisa kalau di bioskop 2-3 jam nonton, tidak terasa. Orang bisa rela menghabiskan waktunya main HP. Itu untuk hal-hal yang fana bisa loh, tapi kenapa untuk hal-hal yang bersifat kekal, seringkali kita ini loh ya, acu tak acu. Haleluya. Kita sadari hal ini, dan kita mau berubah, amin. Saya pun terus berubah sahabat Bapak Ibu. Seperti halnya Paulus bukan berarti saya mendapatkan. Sama, saya juga bukan berarti saya mendapatkan, tapi terus berjuang. Dan mau mengajak yang lainnya berjuang.
Dan juga sahabat Bapak Ibu, saya selalu berdoa, Tuhan, dalam pelayanan ini chapter kalau Engkau berkenan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang berkemas pulang. Dan puji Tuhan, selalu yang datang ke sini, yang nonton juga saya rindu sahabat Bapak Ibu yang rindu mau berkemas pulang. Yang mau berjuang serupa dengan Yesus, amin. Yang mau rindu masuk dalam kerajaan sorga, amin. Yang mau di mana Yesus ada, di situ kita ada, amin. Aduh, luar biasa. Nah, perjuangan ini agar kita bisa rela bukan hanya sekedar 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu, tapi perjuangan seumur hidup. Amin. Perjuangan seumur hidup. Nah, ini perjuangan kita agar kita bisa rela untuk menghabiskan sisa hidup kita paksakan diri mengenal Bapa dengan benar. Sehingga satu waktu saya sempat bilang, kita harus bisa keras terhadap diri kita, amin. Seperti halnya banyak kita orang tua, aku harus keras terhadap anak ini karena anak ini begini-begini. Bapak juga seringkali begitu loh. Nah, tapi Bapak tidak bisa begitu kalau kita juga tidak mau apa? Merelakan diri kita. Nah, kita harus paksakan diri kita harus keras terhadap diri kita untuk mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan, amin. Bukan keraskan hati ya, bukan. Melainkan kita harus keras terhadap diri kita. Kita straff diri kita. Amin. Untuk kita terus berjuang mematikan aku dalam diri kita. Sehingga dalam hidup kita ujungnya tidak ada lagi keinginan pribadi, melainkan keinginan Bapa yang selalu kita rindu untuk kita penuhi. Kita selalu rindu untuk memuaskan keinginan Bapa, dengan demikian kesenangan Bapa juga merupakan kesenangan kita. Amin. Akhirnya saat kita mengenal Bapa dengan benar, maka kita akan mulai tahu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa dalam diri kita. Haleluya. Dan di saat kita mulai tahu dan mengerti, maka kita akan belajar melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Dan di saat kita mulai berjuang melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita, maka kita sementara dikenal oleh Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Dan di saat Tuhan kenal kita, maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Menjadi anggota keluarga kerajaan sorga, dan nantinya akan memerintah bersama-sama dengan Yesus yang merupakan sulung di antara kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. 70 tahun, 80 tahun tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di kekekalan. Artinya apa? Kekekalan itu tidak ada habis-habisnya, sahabat Bapak Ibu. Amin. 70-80 tahun kita menjalani hidup kita saat ini, kita banyak siksa-siksanya. Karena hidup kita ini tragis. Yang kita nanti apa? Masalah, sakit, menua, ujung-ujungnya juga mati. So masalah, so sakit, so menua, ujung-ujungnya mati masuk neraka. Aduh, sahabat Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan, amin, pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita harus berjuang, haleluya. Amin, kebenaran firman Tuhan, haleluya. Ya, sahabat Bapak Ibu, yang ada di tempat ini, yang mau memberikan persembahan silahkan. Begitu juga kalau ada sahabat Bapak Ibu yang rindu berdonasi, bisa silahkan WA atau inbox atau messenger. Nanti akan disampaikan nomor rekening daripada pelayanan kami. Jadi yang rindu tergerak untuk memberkati pelayanan kami, kalau yang ada di tempat ini langsung berikan persembahan. Tapi kalau ada yang di luar yang rindu Tuhan gerakkan untuk memberkati pelayanan kami, bisa silahkan messenger, nanti kami akan sampaikan nomor rekening. Tapi di FB juga ada pernah 1-2 kali atau beberapa kali juga dilampirkan sih nomor rekening. Ya silahkan yang rindu untuk memberkati. Kalaupun tidak juga tidak apa-apa, yang penting sama-sama kita bertumbuh. Amin. Kita mau berubah, amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapanmu. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandanganmu. Haleluya Yesus. Sebelum mata
menutup selamanya. Aku layak di hadapan-Mu. Mari kita setelah doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran-Mu yang kiranya dapat mengubahkan kehidupan kami. Kami mau mati Tuhan, mau mematikan keinginan daging dalam diri kami, keinginan mata gangguan hidup. Kami mau mematikan semua aku dalam diri kami, semua yang berasal daripada dunia ini. Kami mau menolak setiap tawaran-tawaran dunia ini. Kami mau mematikan aku dalam diri kami. Dan sisa waktu hidup kami, kiranya kami dapat membuat Engkau bangga dengan kami mengukir prestasi. Kami mematikan aku dalam diri kami. Kami mengukir prestasi, menolak tawaran-tawaran dunia ini. Kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak mau lagi memandang sekitar kami Tuhan. Kami mau nekat, bukan hanya sekedar bertekad, tapi kami mau nekat serupa dengan Engkau Yesus. Sempurna seperti Bapa. Kudus, suci, tak bercacat, tak bercela. Sampai menanti kedatangan-Mu Tuhan. Menjemput kami semua. Dan Bapa, kami semua yang ada, yang boleh hadir di tempat ini, sahabat Bapak Ibu Jemaat Tuhan, begitu juga sahabat Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada saat ini, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang terkasih. Aku tahu mereka semua ada masalah Bapak. Dan di saat doa-doa pribadi mereka dinaikkan kepadamu, aku percaya Engkau Tuhan sanggup berperkara. Tapi di atas segalanya Tuhan, kalaupun yang bermasalah kemudian mendapatkan kelepasan, kalaupun yang sakit mendapatkan kesembuhan, ajar mereka untuk semakin berjuang, berkenan, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sahabat Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga, Allah yang punya langit dan bumi, Allah yang punya kehidupan pribadi lepas pribadi kita, Allah pencipta alam semesta, Allah yang menyiapkan tempat bagi kita di langit baru bumi baru. Segala berkat dalam perantaran putra tunggalnya yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus yang berkuasa, melalui persekutuan Roh Kudus, senantiasa tercurah menjadi kehidupan kita setiap berkat-berkat Tuhan. Dan kita terima dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Bapak Ibu, sampai jumpa minggu depan. Dan setiap hari New Chapter Message ada. Jadi bisa dinikmati kebenaran firman Tuhan di New Chapter Message dengan